Ini sekali lagi gua sampaikan ke kalian, gua jelasin satu kali lagi apa itu medium ya, apa itu medium. Dan gua itu sebenarnya lebih condongnya kemana ya, biar kalian paham. Mungkin nanti video ini bakalan gua sematin ya, jadi kalian bisa lihat lah. Jadi gini, gua ini adalah medium ya. Kalau di dunia permistikan ya, ramal-ramalan dan segala macam, pokoknya dunia yang berhubungan dengan pergoipan ya, dengan sihir dan segala macam, gua ini masuknya ke medium. Medium itu di sini bukan maksudnya ukuran baju ya, ukuran M bukan ya. Medium di sini adalah orang yang suka dipakai ya untuk menyampaikan pesan dari makhluk halus ke kalian yang manusia ya. Contohnya apa? Contohnya kalau yang biasa terjadi di Indonesia itu adalah orang yang kesurupan. Kalau orang yang kesurupan itu dia kan total ya, tidak ingat ya, tidak dengar, tidak ingat apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, mereka tidak ingat ya, kalau orang yang kesurupan. Begitu juga kalau misalnya ada yang hilang, orang hilang, anak hilang, terkadang orang pinter, dukun, orang tua atau apapun lah ya kalian sebutnya, itu suka make seseorang, nanti ada jin yang dimasukin ke orang itu, nanti kan orang itu yang ngejelasin ya kan, yang ditanya jawab gitu kan. Orang ini yang disebut sebagai medium alias media ya, yang dipinjam badannya untuk dipakai sama jin tersebut. Oke, semoga mulai paham nih sampai sini. Itu ya, nanti kan orang yang jadi medium atau jadi medianya si jin ini yang ditanya sama dukun, nanti dia akan bilang, akan menjawab apa yang ditanyakan oleh si dukun tersebut ya. Begitupun juga dengan gua ya, gua itu medium seperti itu ya. Bedanya gua dengan orang yang kesurupan atau medium yang tadi dipinjem, yang diisi ya sama orang pinter, gua itu setengah sadar ya. Gua itu masih bisa mendengar apa yang gua ucapin. Gua tahu dan gua inget apa yang gua kerjakan. Gerakannya gua seperti apa ya. Gua ngomongnya bagaimana gua inget ya. Tapi gua tidak bisa mengeluarkan suara gua pribadi. Gitu loh. Suara gua kekunci ya. Kalau yang belum ngerasain, kalau yang bilang gua ngada-ngada, ini kan yang ngerasain gua ya. Sama aja kayak lu nih, lu punya sakit apa? Kan yang tahu rasa sakitnya cuma lu. Orang lain yang gak pernah ngerasain penyakit yang lu alamin gak akan tahu kan rasanya gimana. Kita tahu patah tulang rasa sakitnya gimana karena kita udah pernah ngerasain patah tulang. Kita tahu sakit gigi rasanya gimana karena kita pernah sakit gigi. Orang lain yang belum pernah patah tulang, orang lain yang belum pernah sakit gigi, itu nggak tahu rasanya bagaimana. Makanya mereka akan bilang, alah lu mah lebay, lu mah terlalu lebih-lebihin. Masa sih sakitnya sampai kayak gitu? Masa sih sampai nyut-nyutan kayak begitu? Masa sih sampai teriak-teriak kayak gitu? Gitu kan? Sama ya dengan kalian nih. Yang kalian pasti ada yang komen, pasti ada yang nulis, pasti ada yang ngejulitin gua, bilang, masa sih kayak begitu gitu kan ya, masa sih gitu kan ya, ada-ada aja pura-pura kesurupan, bisikan apa, bisikan dari mana gitu kan ya, segala macam. Itu pasti ada orang-orang yang ngejulitin kayak gitu. Karena apa? Mereka tidak mengalami, mereka tidak merasakan, mereka tidak tahu ya. Yang tahu itu yang udah pernah ngalamin, yang pernah ngerasain ya, seperti itu. Jadinya
Gua bilang ya di sini, gua itu medium ya. Jadi gua itu nggak bisa ya seperti kalian nanya ke gua. Ada orang yang nanya, Ci tolong liatin saya dong, ramalin saya. Ya lu mau diramalin apa gitu loh. Gua kalau mau diramalin sama gua yang gimana, lu harus komunikasi sama gua, lu harus telepon sama gua, lu video call sama gua, lu tanya jawab sama gua. Karena itu nanti yang ngejawab itu bukannya gua, tapi yang di belakangnya gua, yang nggak kelihatan ini nih, yang ngejagain gua, yang ngejawab kalian, ya. Jadi bagaimana gue bisa menjelaskan ke kalian kalau kalian tuh tidak jelas, nanya cuman, Ci tolong ramalin saya. Ramalin apa? Yang jelas dong ya. Kalau minta diramalin yang jelas. Saya butuh fotonya kamu. Ya kalau kamu nggak bisa kasih foto ya video call, langsung video call aja lebih enak. Video call, ngobrol gimana-gimana gitu ya. Tapi jangan yang aneh-aneh. Saya nggak mau kalau di luar pekerjaan. Saya nggak mau kalau kalian tuh cuman iseng-iseng doang pengen apa ya, yang nggak jelas di luar kerjaan kayak begini. Saya nggak mau, apalagi untuk kalian yang laki-laki ya. Orang-orang laki di luar sana tuh kalau dengar kayak begini nih, mereka cuman suka iseng-iseng doang, nyoba-nyoba doang. Ada juga orang-orang yang mereka juga punya kemampuan, mereka mengerti dengan dunia mistik, mereka ngerti dengan dunia pergoiban, tapi mereka itu ngetes gua. Itu gua juga nggak suka ya. Gua tahu, gua sering kok dites. Gua bukannya 1-2 kali, bukannya 10-20 kali dites sama orang. Saat gua ngomong gini, gua tahu gitu loh ya. Jangan kayak begitu. Dan juga jangan bikin gua jadi kesal atau gimana, karena kalau gua kesal atau gimana, kalau gua sampai sakit hati, sampai gua nangis, yang di belakang gua yang kerja. Mereka yang akan ngejar lu. Dimanapun lu berada, lu yang akan dikejar sama mereka. Gua sih nggak tahu, tapi mereka tahu lu ada di mana, lu siapa. Walaupun lu nggak ada fotonya, nggak ada apanya, nama lu beda apa segala macam, sama mereka akan dicari ya, sama yang di belakang tuh. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Jadi gue seperti itu ya. Jadi gue itu menyampaikan apa yang dibisikin, menyampaikan apa yang dikasih lihat. Kayak demo, gue dikasih liatnya, gue dikasih taunya, hati-hati untuk orang yang di sekitar. Waktu kemarinan tuh hati-hati karena kemungkinan akan ada demo gede. Nah ya gue nggak tahu, itu kan gara-gara di Bandung makanya nggak jadi. Coba kalau anak-anak mahasiswa itu yang kumpul di Bandung itu nggak diapa-apain, bisa jadi Jakarta kemarinan kebakaran, DPR tuh bisa jadi dibakar gitu kan. Jadi apa ya, kalian itu harus bisa ngerti, gue ini medium yang dipakai untuk menyampaikan sesuatu. Kayak kemarin soal gempa, hati-hati bakal ada gempa gede. Ya gue nggak tahu di mana gitu loh. Ya gue nggak tahu di mana. Gue cuma menyampaikan aja, abis ini bakal ada gempa gede. Gue juga udah nyampein dari awal tahun. Setahun ini akan ada pesawat-pesawat besar, pesawat-pesawat yang yang komersil, penumpang, pesawat besar yang komersil itu yang akan bermasalah gitu kan, yang akan bermasalah. Sekarang kan dari awal tahun aja udah berapa pesawat di seluruh dunia ya. Ini yang masuk ke berita, maksudnya 10 ini yang masuk ke berita, pesawat-pesawat besar seperti itu. Terus gue juga kan menyampaikan kira-kira gunung mana aja yang akan meletus gitu kan. Walaupun baru beberapa ya, kayak Semeru, Merapi, Marapi, itu kan gue udah bilangin ya, dari tahun kapan kan gue udah bilangin. Gue itu seperti itu kerjaannya ya. Jadinya gue hanya menyampaikan apa yang dibisikin sama mereka, prediksi ya, prediksi gitu loh. Gue itu bukan orang yang lu nanya ke gue, kapan nih Ci bisa dapat duit gede, kapan nih Ci saya bakal nikah, Ci bener nggak ini, kapan saya dapat jodoh. Ya gue nggak ngurusin jodoh, gue nggak ngurusin kayak gitu-gituan, enggak, bukan bidangnya gue. Di dunia permistikan juga kita seperti dokter ya, kita ada spesialisnya di mana ya. Itu bukan kayak begitu-gitu, gue nggak ngurusin yang kayak begitu-gitu gitu loh ya. Gue nggak ngurusin kayak begitu-gitunya. Jadi jangan nanya-nanya hal-hal kayak begitu, emas apa yang mana yang bagus, ini perbandingan merek ini gue nggak tahu kayak begitu-gitu ya. Jangan nanya ke gue ya.